wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik hormat dari bumi lancang kuning, tanah Melayu yang kita cintai. Ke pasar beli ikan patin. Suai. Ikan dibeli buat hidangan pagi. Suai. Mari belajar dengan hati yang bening, kenali masyarakat lewat sosiologi. Halo anak-anak hebat, selamat datang di video pembelajaran IPS bersama Kurikulum Merdeka. Hari ini kita akan mengenal sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia hidup bersama dalam masyarakat. Lewat sosiologi, kita bisa tahu mengapa kita harus saling menghormati, bekerja sama, dan peduli dengan sesama. Kita juga akan melihat bagaimana nilai-nilai budaya Melayu seperti gotong royong, sopan santun, dan musyawarah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Luvita Febriani dan rekan saya Oktariza. Pada hari ini kami akan menemani teman-teman belajar IPS, khususnya tentang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membantu kita memahami bagaimana manusia hidup bersama di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan sekitar. Dengan belajar sosiologi, kita bisa tahu kenapa kita harus saling menghormati, bekerja sama, dan hidup rukun di tengah masyarakat. Yuk kita mulai bersama-sama. Siapkan semangat belajar dan mari kita pahami kehidupan masyarakat dengan cara yang menyenangkan. Pada video ini, kami akan menjelaskan 3 bab materi sosiologi IPS di SD. Kita masuk pada bab pertama, aku dan teman-temanku. Pada bab ini, terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, mengenal diri sendiri dan teman-teman di lingkungan sekitar. Kedua, menjelaskan pentingnya pertemanan dan sikap saling menghargai. Ketiga, menunjukkan sikap kerjasama, toleransi, dan peduli terhadap teman. Keempat, mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal Riau dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal dalam pergaulan. Materi A, siapa aku dan teman-temanku. Setiap anak adalah ciptaan Allah yang unik. Kita masing-masing punya nama, umur, jenis kelamin, serta ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang kulitnya cerah, ada yang sawo matang, ada yang berambut lurus, ikal, atau keriting. Semua itu adalah anugerah yang perlu kita syukuri. Di masyarakat Melayu Riau, ada nama-nama anak yang sering mengandung makna baik dan doa dari orang tua. Di Riau, ada juga yang menggunakan nama keluarga atau gelar adat, misalnya Tengku, Datu, atau Enci, sesuai asal dan garis keturunan. Inti dari materi A yaitu, mengenal diri adalah awal untuk memahami orang lain. Kita semua istimewa dengan ciri dan latar belakang masing-masing. Materi B, perbedaan itu indah. Riau adalah rumah bagi banyak suku dan budaya. Ada yang berasal dari suku Melayu, Jawa, Minangkabau, Batak, dan lainnya. Masing-masing punya bahasa, adat, dan pakaian tradisional yang berbeda. Contohnya, di desa-desa kita sering mendengar orang berbicara dengan logat Melayu Riau yang khas, seperti kata awa untuk saya atau kito untuk kita. Inti dari materi B yaitu perbedaan suku, budaya, dan bahasa bukan halangan untuk berteman. Justru itu membuat hidup lebih kaya dan menarik. Materi C, bermain dan belajar bersama. Bermain dan belajar bersama teman bukan hanya membuat hati senang, tapi juga mengajarkan banyak nilai baik. Permainan tradisional khas Riau yang mendidik contohnya itu ada congklak, galah panjang, dan lomba pantun. Nah, dalam pantun Melayu, anak-anak juga diajarkan nilai kesopanan. Contohnya, pada pantun, air surut memungut bayam, sayur dimasak enak rasanya. Bermain jujur, janganlah curang, teman senang, hati pun gembira. Inti dari materi C yaitu bermain bersama mengajarkan sikap sosial yang baik seperti kerjasama, sabar, dan jujur. Materi D, menjaga pertemanan. Teman adalah orang yang selalu ada saat bermain dan belajar. Supaya pertemanan tetap baik, kita harus belajar saling menghormati, bersikap jujur, dan berani meminta maaf jika salah. Nah, ada cerita rakyat dari Riau seperti Bujang dan Tomang dan Awang Gading yang mengajarkan tentang kesetiaan, kejujuran, dan tolong-menolong antar sesama, meskipun berbeda latar belakang. Inti dari materi D yaitu persahabatan bisa dijaga dengan sikap baik, kejujuran, dan saling memaafkan. Materi E, aku bagian dari lingkungan sekitar. Kita hidup dalam lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan kampung. Anak-anak juga punya peran dan tanggung jawab sesuai dengan usia. Ciri khas lingkungan di Riau, yang pertama rumah panggung di pinggir sungai, biasanya terbuat dari kayu. Saat acara adat seperti kenduri kampung atau hari besar Islam, semua warga biasanya ikut bergotong royong. Contoh peran anak di lingkungan,
Itu membantu ibu menyapu halaman rumah, menyiapkan air minum saat ada tamu, bahkan ikut menyambut tamu saat acara kenduri. Inti dari materi E yaitu, anak-anak adalah bagian penting dari masyarakat. Dengan ikut menjaga kebersihan dan membantu orang tua, kita sudah ikut berperan dalam lingkungan. Berikut bahan pendukung materi bab 1, serta capaian pembelajaran pada bab 1. Bab 2. Aku patuh pada aturan. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, menjelaskan pengertian aturan dan pentingnya menaati aturan. Yang kedua, mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan manfaat mematuhi aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap patuh terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengaitkan nilai kepatuhan terhadap aturan dengan budaya daerah Riau. Materi pertama, apa itu aturan? Aturan adalah kesepakatan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur tingkah laku agar kehidupan menjadi tertib dan aman. Mengapa kita perlu aturan? Kita perlu aturan agar hidup bersama menjadi lebih nyaman, tertib, dan tidak saling merugikan. Materi 2, aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh aturan di rumah yaitu membantu orang tua dan tidak berkata kasar. Contoh aturan di sekolah yaitu datang tepat waktu dan tidak mencontek saat ujian. Dan contoh aturan di masyarakat yaitu antri saat membeli dan tidak membuang sampah sembarangan. Materi 3, manfaat mematuhi aturan. Yang pertama, menciptakan kedamaian dan ketertiban. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, membantu kita hidup rukun dan saling menghargai. Yang keempat, terhindar dari hukuman atau akibat buruk. Materi 4, sikap patuh terhadap aturan. Patuh berarti mengikuti aturan dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum. Contoh sikapnya yaitu meminta izin sebelum pergi, tidak berisik saat belajar, dan menjaga kebersihan lingkungan. Materi 5, kaitan dengan budaya Melayu Riau. Riau memiliki prinsip budaya yang kuat dalam aturan, yaitu prinsip pertama, adat dan aturan dalam budaya Melayu Riau. A. Adat sopan santun, yang berarti berbicara dengan lemah lembut dan menghormati orang yang lebih tua. B. Gotong royong, yaitu aturan yang tidak tertulis untuk saling membantu saat ada hajatan atau musibah. C. Pantang larang, yaitu tidak berkata kasar di depan orang tua. Prinsip yang kedua, ungkapan Melayu Riau yang berkaitan dengan aturan. Contoh ungkapan yang pertama, biar lambat asal selamat. Ungkapan ini mengajarkan untuk tidak tergesa-gesa dan mematuhi aturan. Contoh ungkapan yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ungkapan ini berarti menghargai dan mengikuti aturan di tempat kita berada. Berikut bahan pendukung materi bab 2 serta capaian pembelajarannya. Bab 3, Keluargaku. Tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama, mengidentifikasi anggota keluarga. Yang kedua, menjelaskan peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Yang ketiga, menunjukkan sikap saling menyayangi dan menghargai dalam keluarga. Yang keempat, mengenali nilai-nilai budaya Melayu Riau. Materi pertama, pengertian keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang tinggal bersama dan saling menyayangi. Dalam keluarga biasanya ada ayah, ibu, dan anak-anak. Kadang juga ada kakek, nenek, paman, dan bibi. Materi 2, peran anggota keluarga. Tiap anggota keluarga memiliki peran penting. Seperti ayah berperan mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu berperan mengurus rumah dan merawat anak-anak. Kakak berperan menjaga dan membantu adik. Kakek dan nenek berperan memberikan nasihat dan menjaga cucu. Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki budaya Melayu yang kuat. Materi 3, keluarga dalam Melayu Riau. Dalam budaya Melayu Riau, keluarga sangat dihormati. Ada beberapa nilai budaya dalam keluarga di Riau. Nilai yang pertama, sopan santun. Anak-anak diajarkan untuk berbicara dengan sopan kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Misalnya menggunakan kata-kata tuan, puan, atau emak dan pak. Nilai yang kedua, gotong royong. Dalam keluarga di Riau, gotong royong sangat penting. Misalnya saat ada acara keluarga seperti kenduri. Nah, semua anggota keluarga ikut membantu. Nilai yang ketiga, menghormati orang tua dan nenek moyang. Anak-anak diajarkan untuk taat dan hormat kepada orang tua. Mereka juga belajar dari cerita-cerita orang tua yang syarat petuah dan nilai kehidupan.
Nilai keempat, memakai pakaian adat pada acara keluarga. Dalam acara keluarga seperti pernikahan atau khitanan, keluarga di Riau biasanya memakai baju kurung, songket, dan tanjak. Berikut beberapa bahan pendukung materi bab 3 serta capaian pembelajarannya. Nah, di sini kami sudah menyiapkan beberapa soal latihan dan juga isian singkat terkait materi yang telah kita pelajari. Wah, seru banget ya belajar sosiologi. Ternyata kita bisa belajar banyak hal dari cara orang hidup bersama, tolong-menolong, dan bekerja sama. Yuk terus semangat belajar dan jadi teman yang baik dimanapun kita berada. Jalan-jalan ke Sungai Siak, naik sampan sambil bernyanyi. Kalau kita hidup kompak, masyarakat jadi harmoni. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.